Selamat malam semuanya. Hari ini kita berdua ingin mempresentasikan dengan topik mengenai dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Partisipan kami terdiri dari yang pertama, Saya Tiara Putrian Setiawan dengan NIM 25020334405. dan saya Anggito Abimanyu Satyo dengan NIM 25019844146. Di sini kita yang pertama itu memahami mengenai jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang kedua itu kita mengetahui dampak pencemaran terhadap kesehatan manusia. Yang tiga itu kita menilai dampak pencemaran terhadap ekosistem. Yang ketiga itu, yang keempat itu kita menganalisa kasus-kasus pencemaran yang pernah terjadi. Yang kelima itu kita mengidentifikasi saran untuk mengurangi terjadinya pencemaran. Dan yang terakhir itu kita mengembangkan, lebih mengembangkan pemahaman kita mengenai peran pemerintah dan juga masyarakat dalam mengatasi suatu pencemaran. Konsep pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan itu merupakan proses memasukkan zat ataupun energi ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerusakan ataupun perubahan negatif terhadap ekosistem ataupun kesehatan manusia. Nah, ada juga jenis-jenis pencemaran, yaitu yang pertama itu pencemaran udara. Polusi yang berasal dari gas berbahaya seperti karbon dioksida atau CO2, sulfur dioksida atau SO2, dan juga nitrogen oksida atau NOx. Nah, yang kedua itu ada pencemaran pada air. Pencemaran pada air terjadi ketika zat berbahaya seperti limbah industri, pupuk, dan bahan kimia itu yang membuat mencemari badan air. Yang ketiga itu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi dikarenakan adanya pengendapan limbah berbahaya ataupun bahan kimia yang dapat merusak kesuburan tanah. Dan yang terakhir itu ada pencemaran suara. Pencemaran ini terjadi dikarenakan adanya kebisingan yang berasal dari kendaraan, industri, ataupun kegiatan-kegiatan manusia lainnya. Nah, dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia. Yang pertama itu ada penyakit pernapasan. Penyakit ini dapat terjadi dikarenakan polusi udara dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit asma, bronkitis, dan juga penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Yang kedua itu ada penyakit kardiovaskular. Penyakit ini, paparan polusi udara juga dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan juga stroke. Yang ketiga itu ada kanker. Beberapa polutan seperti benzena dan formaldehida dapat meningkatkan terjadinya resiko kanker paru-paru ataupun kanker lainnya. Ada juga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, pencemaran udara ini dapat memperburuk kondisi ini, terutama terhadap anak-anak dan juga para lansia. Dan juga yang paling terakhir ini yang sering terjadi di kalangan Gen Z itu kesehatan mental. Pencemaran suara dan kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan tingkat stres dan juga gangguan pada kecemasan. Oke, selanjutnya itu dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem. Yang pertama itu adalah ada kehilangan keanekaragaman hayati. Pencemaran dapat merusak habitat alami bagi berbagai spesies.
mengancam kelangsungan hidup terhadap flora dan juga fauna. Dan yang kedua itu ada kerusakan pada ekosistem laut. Pencemaran plastik dan juga limbah industri itu mengancam ekosistem laut dan kehidupan di bawah laut seperti terumbu karang dan juga ikan-ikan. Dan yang ketiga itu ada perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca yang berasal dari pencemaran udara dapat meningkatkan pemanasan global dan merubah iklim secara drastis. Dan yang keempat itu ada kerusakan tanah. Pencemaran pada tanah dapat mengurangi kesuburan tanah, mempengaruhi pertanian, dan juga mengganggu rantai makanan. Nah, yang terakhir itu ada eutrofikasi. Eutrofikasi ini pencemaran air dengan nutrisi yang berlebih atau seperti fosfor dan juga nitrogen yang dapat menyebabkan ledakan alga yang mengurangi oksigen dalam air dan juga merusakkan ekosistem di wilayah perairan. Yang selanjutnya itu ada dampak pencemaran terhadap ekonomi. Yang pertama itu ada biaya kesehatan. Pengobatan penyakit akibat pencemaran meningkatnya beban biaya kesehatan bagi masyarakat. Dan yang kedua itu adanya kerugian dalam sektor pertanian. Kerusakan tanah dan juga air dapat mempengaruhi hasil pertanian dan juga ketahanan pada sandang pangan. Dan yang ketiga itu kerugian di aspek industri perikanan. Pencemaran air yang menyebabkan nurunnya hasil tangkapan ikan dan juga kerugian di sektor perikanan dan juga turunnya pariwisata. Pencemaran di wilayah pantai atau objek wisata alam itu dapat mengurangi daya tarik turis untuk mengunjungi pantai tersebut dan juga merugikan industri pariwisata. Selanjutnya mengenai kasus pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan juga ekosistem. Nah, untuk contoh kasusnya ini kami mengambil dari polusi udara di Beijing, Cina yang telah menjadi masalah utama selama beberapa dekade terakhir dengan tingkat polusi yang mencapai level berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, penyebab utamanya polusi adalah emisi dan juga kendaraan. Nah, dari pembakaran batu bara dan juga industri. Pada tahun 2013, kualitas udara di Beijing sangat buruk, terutama dengan tingginya konsentrasi hingga mencapai 2,5 mikrometer, yang memicu langkah-langkah drastis dari pemerintah. Nah, langkah-langkah yang diambil Beijing ini yang pertama pengurangan emisi batu bara, yang mengganti pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dengan energi terbarukan seperti angin dan juga surya. Yang kedua, transportasi ramah lingkungan. Yang Beijing memperkenalkan bus listrik yang memperluas sistem transportasi umum untuk mengurangi kendaraan pribadi. Nah, yang ketiga, penutupan pabrik polusi tinggi, di mana ada beberapa pabrik di sekitar kota ditutup atau dipindahkan untuk mengurangi emisi. Dan yang keempat adalah teknologi pemantauan. Beijing menggunakan sensor udara pintar untuk memonitor kualitas udara secara real-time. Dan hasilnya, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kualitas udara di Beijing mengalami peningkatan, namun polusi musiman dan sumber eksternal masih menjadi tantangan yang cukup besar. Misalnya pada Olimpiade musim dingin tahun 2022, kualitas udara membaik, sementara berkat pengurangan aktivitas industri dan juga kendaraan. Nah, adapun kami juga memberikan solusi dan juga saran untuk Indonesia dalam menangani polusi udara. Yang pertama, transisi energi terbarukan, yang mana Indonesia perlu untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mengganti pembangkit listrik berbahan batu bara dengan sumber energi yang bersih. Yang kedua, transportasi umum yang lebih bersih. Mengenai pengembangan infrastruktur transportasi umum dan ramah lingkungan seperti bus listrik dan kereta bawah tanah dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Yang ketiga, pemantauan kualitas udara. Penggunaan teknologi pemantauan udara canggih dapat membantu masyarakat dan juga pemerintah mengidentifikasi polusi secara real time. Dan yang keempat, kebijakan pengendalian industri yang mana
mengawasi dan juga membatasi emisi dari sektor industri, serta memindahkan pabrik-pabrik besar dari area padat penduduk. Nah, dengan implementasi ini dan juga ditambah dengan kesadaran rakyat, Indonesia dapat mengurangi polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Nah, selanjutnya yaitu solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu beralih ke energi terbarukan seperti tenaga angin dan matahari, serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, pengelolaan sampah yang lebih baik, yaitu meningkatkan daur ulang, pengurangan sampah plastik, dan mengelola limbah secara efektif. Yang ketiga, reboisasi dan konservasi alam, menanam pohon dan melindungi area konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang keempat, edukasi dan kesadaran masyarakat, yaitu diperlukannya kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan juga dampak pencemaran. Nah, selanjutnya yaitu peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran. Yang pertama ini peran pemerintah yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang menerapkan regulasi ketat terkait pencemaran dan juga sanksi bagi pelanggar. Dan juga yang kedua, investasi dalam infrastruktur hijau, yaitu membangun fasilitas ramah lingkungan dan mendukung teknologi bersih. Dan yang kedua, yaitu peran masyarakat untuk pengurangan penggunaan plastik, yaitu menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi sampah sekali pakai. Dan yang kedua, partisipasi dalam program daur ulang, yaitu menyumbang pada pengelolaan sampah dan mendukung inisiatif lingkungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, pencemaran lingkungan memiliki dampak besar terhadap kesehatan manusia dan juga kelangsungan ekosistem. Yang kedua, dampak pencemaran dapat dikurangi dengan tindakan kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan juga sektor industri. Dan yang ketiga, solusi berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan juga konservasi alam sangat penting untuk menjaga lingkungan kita. Ini merupakan referensi yang kami gunakan. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan juga dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih.